Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem operasi pada materi algoritma pencernaan proses, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang proses Short Remaining First atau SRV. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendri Susilo dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya untuk saat ini dinaungi oleh jurusan Teknik Informatika dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan mahasiswa semester 2 pada prodi tersebut. Jadi lanjut saja. Sebelum kita melangkah ke pengertian SRV, kita harus tahu dulu SRV menggunakan strategi penjadwalan apa. Nah, jadi pada strategi penjadwalan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu strategi non-preemptive dan juga strategi preemptive. Nah, pada penerapannya, SRV termasuk ke dalam strategi penjadwalan preemptive. Kemudian, lantas penjadwalan preemptif itu bagaimana? Nah, jadi ketika proses diberi jatah waktu ya di sini, nah, oleh penggunaan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses selanjutnya. Oke, jadi misal ada proses ke satu, ini memiliki ini sedang berjalan proses ke satu ini sedang jalan. Nah, namun ini di tengah-tengah itu disela oleh proses kedua karena beberapa faktor. Uh, misalkan proses kedua ini memiliki prioritas yang lebih tinggi ataupun memiliki durasi yang pendek. Nah, itu nanti akan kita bahas ke selanjutnya. Nah, terus ini kan penjadwalan preemptif. Nah, terus apa sih penjadwalan non preemptif tadi yang sebelumnya disebutkan? Kalau penjadwalan non preemptif itu eh misalkan ada proses ke satu masuk, dia ya udah proses ke satu itu akan diselesaikan sampai akhir. Jadi tidak akan disela oleh proses apapun. Kemudian baru dilanjut dengan proses kedua. Antara kalau dalam non preemptif itu ya dilanjut dengan proses kedua. Jadi tanpa adanya sela menyela antar proses gitu. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan SRV itu sendiri. Oke. Metode SRV atau Shortest Remaining First juga dikenal dengan Shortest Remaining Time First. Jadi ya ini nanti akan kita jelaskan. Adalah metode penjadwalan yang merupakan versi primitif dari Search Job First. Jadi ada SGF. SGF itu versi primitifnya, versi tidak diselanya. Nah, SRV ini adalah versi disela. Task scheduler selalu memilih task yang sisa waktu pengerjaannya paling pendek. Sisa pengerjaan itu burst time ya biasanya. Untuk itu, waktu proses harus diketahui terlebih dahulu. Ketika pekerjaan baru tiba, waktu totalnya dibandingkan dengan waktu task saat ini. Jadi dibandingkan saat ini tuh sedang ngerjakan apa, itu waktunya berapa, dan dibandingkan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan selanjutnya itu waktunya berapa. Jadi nanti akan disela, misalkan waktu selanjutnya itu lebih sedikit. Oke, jika pekerjaan baru membutuhkan waktu lebih sedikit untuk membantu menyelesaikan daripada task saat ini ditangguhkan dan pekerjaan baru dimulai. Oke, sampai sekarang paham kan ya? Jadi disela dulu yang task lama ini tadi yang sedang dikerjakan ini langsung disela. Kalau disela ini berarti task lama ini tadi statusnya berubah jadi ready ready state queue ya. Jadi tertunda kayak gitulah. Karena diisi dengan task yang lebih pendek. Skema ini memungkinkan pekerjaan baru yang mempunyai waktu pengerjaan singkat untuk mendapatkan layanan terbaik. Karena proses eksekusi saat ini adalah yang dengan jumlah waktu tersingkat yang tersisa berdasarkan definisi. Dan sejak saat itu, hanya akan berkurang seiring berjalannya proses. Task akan selalu berjalan sampai task selesai.
atau task baru ditambahkan yang membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Jadi pokok di itu didahulukan yang waktunya pendek dulu, waktu pengerjaannya paling pendek dulu. Kalau SRV sama dengan SGF. Cuma bedanya tadi SRV itu di sela di tengah-tengah prosesnya itu disela, kalau SGF itu enggak gitu. Dia diselesaikan dulu baru dilanjut. Kemudian dengan konsep penjadwalan berdasarkan waktu tersisa terpendek, maka hal ini menguntungkan karena taks singkat ditangani dengan sangat cepat. Iya, kalau ya seperti ini biasanya disukai orang-orang ya. Karena kan seperti yang kalian tahu dulu, kalau kalian download sesuatu itu pasti biasanya itu kalau downloadnya cuma bisa satu ya itu didahulukan yang pendek dulu gitu. Biar selesai dulu karena buru-buru. Sistem ini juga membutuhkan overhead yang sangat sedikit karena hanya membuat keputusan ketika taks selesai atau taks baru ditambahkan. Dan ketika taks baru ditambahkan, metode hanya perlu membandingkan taks yang sedang dieksekusi dengan taks baru. Taks saat ini yang lagi dieksekusi sama taks yang akan dieksekusi. Nah, mengabaikan semua taks lainnya yang sedang menunggu untuk dieksekusi. Jadi, taks misal P1 ini taks yang sedang dieksekusi. Taks P2 ini taks yang baru, yang akan baru datang. Nah, taks yang P3, 4, 5, dan sebagainya itu akan diabaikan ya. Jadi akan tidak dianggap terlebih dahulu. Dipentingkan yang taks keduanya itu tadi. Ya, SRV merupakan penjadwalan berprioritas dynamic atau dinamis. Jadi otomatis dia itu prioritasnya itu di mana yang pendek, di mana itu yang duluan. Jadi nggak diatur. Kalau nggak diatur apa namanya dengan prioritas yang kayak oh ini harus duluan diatur oleh sistem itu enggak. Masa diatur oleh manusia itu enggak. Jadi ini dinamis sesuai dengan yang terpendek waktunya. Primitif untuk time sharing ya. Udah tahu kan time sharing melengkapi SGF. Oke, SGF itu biasanya memotong waktu lebih lama ya. Kalau SRF ini biasanya lebih singkat gitu. Sedikit apa. Pada SRV, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Jadi baru tiba itu langsung dijalankan gitu. Pada SGF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Ya kan? Jadi SGF itu dijalankan sampai selesai terlebih dahulu. Baru proses selanjutnya itu ikut dijalankan. Kalau SRV itu uh, ada ada sisa waktu. Kalau taks ini pendek ya ada sisa waktu, ya udah langsung dilanjut dengan taks selanjutnya gitu. Pada SRV, proses yang sedang berjalan running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu yang telah diestimasi lebih rendah. Oke, sekarang kita membahas tentang kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dulu deh. Kelebihan SRV, kualitas layanan rata-rata yang diterima proses lebih baik. Jelas. Karena tadi tadi ya prioritasnya itu juga dynamic, juga yang singkat dulu gitu. Throughput tinggi ya. Seperti yang kita tahu, throughput itu kan jumlah proses atau thread yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu gitu. Jadi akan banyak proses juga itu semakin cepat, respon time-nya juga semakin cepat itu di kelebihan. Kemudian kelemahan SRV ini mempunyai overhead lebih besar dibanding SGF. SRV perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Iya ya, harus menangani peralihan juga. Soalnya kan uh, proses ini belum selesai tapi disela dengan proses lain. Beda dengan SGF yang ya sini diselesaikan dulu gitu. Gak ada istilahnya bebarengan gitu, nggak ada. Makanya itu lebih berpotensi overhead. Tibanya proses kecil akan segera dijelaskan. Oke, kalau ini dijalankan maksudnya, maaf. Dijalankan. Jadi kalau ini itu perspektif ya, ada yang biasanya itu lebih suka proses kecil dulu yang diselesaikan terlebih dahulu atau proses yang panjang terlebih dahulu yang diselesaikan. Kemudian job-job lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibanding pada SGF. Ya, seperti itulah. Oke, di sini
ada contoh ini ada tabel. Kita akan menganalisis average waiting time dengan algoritma penjadwalan SRV. Oke, ini ada contoh. Ada P1, P2, P3, P4. Dengan arrival times-nya 0,27. P1 arrival times-nya 0 dengan burst time-nya 8, P2 dengan arrival times-nya 2, burst time-nya 7, P3 dengan arrival times-nya 7, burst time-nya 10, dan P4 sebagai arrival times 11 dengan burst time 6. Oke, ini ada gambar grain chart-nya ya teman-teman atau semuanya. Ini ada gambar grain chart-nya seperti ini. Jadi ketika CPU tidak melakukan apa-apa dari dating P1 untuk meminta diproses, di mana P1 itu tidak membutuhkan waktu 10 untuk menyelesaikan seluruh prosesnya. Tetapi P1 baru dikerjakan, sejumlah 3 sudah datang, P2 yang ingin proses. P2 membutuhkan waktu pengerjaan seluruh prosesnya sejumlah P6. Sejumlah 6, maaf. Karena P2 memiliki waktu proses yang lebih sedikit dibanding dengan P1, maka P2 akan diproses terlebih dahulu. Ya, kita lihat itu kan prosesnya lebih sedikit waktu prosesnya. Pada saat P2 sedang diproses, pada titik ke-7 datang P3 yang mempunyai waktu penyelesaian seluruh prosesnya sejumlah 12. Pada waktu yang bersamaan, P1 yang berjumlah 7 dan P2 berjumlah 2 sedang menunggu. Ya, sama-sama ini paham? CPU kemudian melakukan pengecekan terhadap ketiga proses tersebut. Yang memiliki waktu tunggu yang paling sedikit itu mana sih? Nah, ya yang paling mempunyai waktu sedikit itu P2 ya jelas. Karena di sini cuma 2, berjumlah 2. Nah, maka P2 akan dikerjakan sampai selesai, yaitu pada titik 9. Di situ bisa diperhatikan. Nah, di titik 9, P2 sudah selesai diproses. Ini misal P2 sudah selesai diproses, maka pada saat ini CPU akan melakukan pengecekan kembali kepada keseluruhannya. Proses yang akan dikerjakan itu mana lagi? Nah, pada titik 9 sudah ada P1 mempunyai waktu pengerjaan 7 dan P3 yang mempunyai waktu pengerjaan 12. Namun, pada yang saat bersamaan datang P4 dengan waktu pemrosesan cuma 8. Jadi pemrosesannya cuma 8 untuk P4. Nah, setelah melakukan pengecekan dari ketiga proses tersebut, ya tadi itu ya P1, P3, dan P4 maksudnya. Nah, CPU memutuskan bahwa yang akan dikerjakan pada titik 9 yaitu P1. Karena P1 itu lebih sedikit, cuman punya 7. Hal ini karena P1 memiliki waktu proses paling sedikit dibanding ketiga proses tersebut. Pada saat P1 dikerjakan di titik 10, datang P5 membutuhkan waktu pengerjaan sejumlah 6. Di titik 10, datang P5 yang membutuhkan waktu sejumlah 6 ya tadi. Di sini juga masih terdapat antrian proses, yaitu ada P3 yang berjumlah 12 dan juga P4 yang berjumlah 8. Jika dilihat P1 dan P5 memiliki waktu pengerjaan proses sejumlah 6. Sama seperti SGF ya teman-teman. Jika ada proses yang memiliki kesamaan dalam waktu pengerjaan, nah itu nanti maka proses yang lebih awal datang. Jadi ada waktu, misalkan P4 dan P5 ini waktu pekerjaannya sama. Nah itu yang awal datang akan dikerjakan terlebih dahulu. Maka dari itu di sini CPU memilih untuk mengadakan P1 terlebih dahulu pada titik 16. Nah, di titik 16, saat P1 selesai diproses oleh CPU, CPU kembali melakukan pengecekan terhadap proses-proses yang sedang menunggu saat ini, yaitu memilih proses yang lebih awal untuk diproses. Begitupun selanjutnya, pokok CPU itu selalu memilih proses yang memiliki waktu pengerjaan yang lebih sedikit untuk diproses lebih awal. Kesimpulannya dari tadi ya. Baik, itu tadi contoh ini ya, pemrosesan menggunakan SRV ya. Jadi pokoknya uh, ini jalan, ada yang lebih dikit, masuk dulu. Terus dibandingkan lagi, ini lebih, ada lebih dikit agak, kalau lebih
ini ada yang lebih dikit lagi waktunya, masuk lagi, masuk lagi. Ya kasihan emang kalau yang awal itu pertama tapi dia memiliki waktu yang lebih panjang, dia diakhirkan gitu. Soalnya kan waktunya itu lebih panjang. Ya itu kelemahan dari SRV karena memilih berdasarkan waktunya yang lebih singkat. Oke, untuk selanjutnya adalah penerapan SRV dalam kehidupan. SRV biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan produksi suatu usaha untuk memaksimalkan efisiensi produksi, sehingga dapat menekan biaya pengeluaran. Terus contoh yang kedua, di sini saya ngambil proses penjadwalan ini biasanya diterapkan pada bengkel-bengkel atau tempat servis. Jadi ya tempat servis seperti bengkel-bengkel tersebut kan biasanya menerapkan sistem SRV. Kalau ada yang ini yang lebih mudah untuk ditangani karena durasinya lebih singkat, maka ini dahulukan dulu. Yang lama banget tadi ditinggal terlebih dahulu. Begitu. Dan thank you, terima kasih atas telah menyempatkan waktunya karena menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.